Nah, di sini ada seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan. Memberi contoh pada deskriptif statistik karena kita akan melihat hasil dari uji deskriptif statistik. Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Nah, di video kali ini kita akan belajar nih terkait uji two-way ANOVA dengan SPSS. Nah, sebelum kita lanjut ke praktek secara langsung, kita perlu tahu nih konsep dasar uji two-way ANOVA terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, uji two-way ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA dua arah atau dua faktor. Uji two-way ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Uji two-way ANOVA digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel 1 maupun variabel 2 terhadap suatu populasi serta mengetahui interaksi dari kedua variabel faktor. Nah, persyaratannya sendiri dalam penggunaan uji two-way ANOVA yang pertama yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen atau bebas, bisa dikatakan tidak terikat. Yang kedua, variabel faktor adalah data non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif atau interval atau rasio. Nah, yang keempat yaitu nilai residual standar itu harus berdistribusi normal dan varian antar kelompok harus homogen atau sejenis. Nah, untuk langkah-langkah uji two-way ANOVA sendiri, yang pertama yaitu kita harus melakukan uji normalitas nilai residual standar. Jadi, sebelum kita lanjut ke uji two-way ANOVA, kita harus memastikan data yang kita gunakan itu harus berdistribusi normal. Nah, setelah itu baru kita bisa melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan sendiri, yang pertama dasar pengambilan keputusan uji normalitas, jika dinilai signifikan ini lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar ini berdistribusi normal. Nah, namun sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual standar ini tidak normal. Nah, untuk yang kedua yaitu uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Nah, jika Levin test of quality nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka nilainya itu bersifat homogen. Nah, namun jika Levin test of quality-nya ini nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, maka nilai itu bersifat tidak homogen. Nah, untuk test of between subject effect, jika nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, maka nilai terdapat perbedaan. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka nilainya itu tidak terdapat perbedaan. Jadi, dapat disimpulkan jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan. Namun, jika lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita perlu mengetahui perbedaan antara one way ANOVA, two way ANOVA, dan MANOVA. Nah, untuk garis besarnya sendiri, kalau one way ANOVA ini mempunyai satu variabel bebas. Nah, namun jika two way ANOVA ini memiliki dua variabel bebas. Nah, untuk MANOVA sendiri, ini tuh merupakan perluasan dari ANOVA yang juga digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok pada beberapa variabel dependen. Nah, agar kita lebih paham nih terkait uji two-way ANOVA, kita bisa langsung ke contoh soal uji two-way ANOVA. Nah, di sini ada seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar akuntansi dasar siswa berdasarkan sekolah dan jenis kelamin siswa tersebut. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor kategori sekolah, terdiri dari 3 taraf. Yang pertama ada SMK negeri, ada SMK swasta, dan SMA. Nah, untuk yang kedua yaitu faktor jenis kelamin, terdiri dari dua taraf, yakni ada laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian apa yang diteliti? Nah, di sini yang pertama yaitu apakah ada perbedaan hasil belajar apakah ada perbedaan hasil belajar akuntansi dasar siswa berdasarkan kategori sekolah? Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar akuntansi dasar siswa berdasarkan jenis kelamin siswa? Dan yang ketiga, apakah ada interaksi jenis sekolah dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar akuntansi dasar siswa? Nah, selanjutnya bisa kita
cek ke data yang akan kita gunakan. Oke, jadi ini data yang akan kita gunakan ya teman-teman. Di sini sudah ada hasil belajar dari SMK negeri, SMK swasta, dan SMA. Nah, di sini juga sudah dibuatkan untuk pengkodean atau pengkategorian yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa untuk SMK negeri ini kodenya 1, SMK swasta ini 2, dan SMA ini 3. Selain itu untuk jenis kelamin laki-laki ini kodenya 1, dan untuk perempuan ini adalah kodenya 2. Nah, di sini kita sudah buatkan tabelnya juga ya. Jadi nanti mempermudah kita dalam memasukkan data ke SPSS. Nah, mungkin kita langsung menuju ke halaman SPSS. Oke, nah jadi ini ya teman-teman untuk tampilan dari aplikasi SPSS sendiri. Nah, di sini bisa kita langsung masukkan untuk datanya. Sebelum itu kita beralih ke variabel view. Nah, di sini kita masukkan yang pertama yaitu hasil belajar. Dan di sini kita masukkan hasil aja. Lanjut di label ini kita masukkan hasil belajar. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu sekolah. Dimasukkan sekolah. Lalu di labelnya kita masukkan kategori sekolah. Nah, untuk yang terakhir ya itu jenis kelamin. Di sini kita masukkan cukup kelamin saja. Lalu di sini yaitu jenis kelamin. Nah, oke, karena kita juga sudah membuat pengkategorian atau pengkodean ya teman-teman. Nah, di sekolah di values kita masukkan untuk yang sekolah, jenis sekolah di sini. Untuk kode yang pertama yaitu tadi adalah SMK negeri, kita add. Lalu untuk kode yang kedua yakni SMK swasta. SMK swasta, lalu kita add lagi. Dan untuk kode yang ketiga yaitu untuk SMA, kita add. Jika sudah dimasukkan semua lalu kita oke. Nah, untuk jenis kelamin sama kita masukkan juga. Nah, untuk kode yang pertama tadi yaitu untuk laki-laki, tinggal kita masukkan, kita add. Lalu kita masukkan untuk kode yang kedua yaitu untuk perempuan. Nah, kita add, jika sudah kita masukkan lalu kita oke. Dan di sini udah ya teman-teman, untuk selebihnya kita biarkan saja. Lalu kita beralih ke data view. Nah, di data view sekarang udah muncul nih ada hasil, ada sekolah, dan ada kelamin. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja untuk data yang sudah kita siapkan tadi. Oke, nah ini udah ada ya teman-teman, karena kita juga udah menyediakan di Excel. Nah, ini juga mempermudah kita, jadi kita tinggal copy aja. Yang pertama kita copy untuk hasil belajar dari SMK negeri, lalu kita masukkan ke SPSS. Nah, jika sudah kita masukkan juga untuk yang SMK swasta, sama kita copy, lalu kita masukkan. Oke, nah yang terakhir ya itu untuk yang SMA juga sama, tinggal kita copy, lalu kita masukkan di paling bawah ya teman-teman. Oke, nah di sini udah. Sekarang kita bisa masukkan untuk yang sekolah. Untuk yang sekolah ini untuk kodenya ya teman-teman. Nah, kita kan juga udah membuat nih sama, kita tinggal copy aja. Untuk SMK negeri tadi kita udah menentukan kodenya yaitu 1. Di sini sama, tinggal kita copy lalu kita masukkan. Lanjut untuk SMK swasta. Oke, nah selanjutnya yaitu untuk yang SMA. Kita masukkan yang paling bawah, lalu kita masukkan. Nah, yang terakhir yaitu untuk jenis kelamin. Di sini kita juga udah menyediakan, jadi tinggal kita copy juga. Kita copy, lalu kita masukkan.
Untuk SMK swasta dan SMA sama ya teman. Jadi kita tinggal copy aja lalu kita masukkan. Nah, oke, jadi datanya udah kita masukkan ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu, sebelum kita menuju ke uji PWA Nova, nah kita perlu melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jadi, untuk selanjutnya kita lakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Dari data yang kita masukkan tadi, langkah pertama ialah kita cari residual data dengan analyze general linear model univariate. Kita masukkan hasil belajar ke dependent variable, kemudian jenis sekolah ke fixed factor, jenis kelamin ke fixed factor. Kemudian klik save, centang standarizednya. Kemudian continue dan oke. Kita abaikan hasilnya. Nah, di sini sudah ada nilai residualnya sudah muncul. Lalu kita akan mencari nilai normalitas data residual. Karena syarat pertama untuk bisa WA Nova ialah data residual harus berdistribusi normal. Kita ke analyze, descriptive statistic, explore. Kita masukkan karena kita carinya standarized residual, kita masukkan standarized residualnya ke dependent list. Kemudian kita plot, kita klik normality plot with test, lalu continue dan oke. Masih proses. Nah, di sini sudah muncul. Kita lihat pada tabel test of normality-nya. Di sini tertera signifikansi dari tes normalitas Kolmogorov-Smirnov dan normalitas Shapiro-Wilk. Dua-duanya menunjukkan data bersifat atau berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Kemudian kita lanjut, karena datanya berdistribusi normal, maksudnya data residualnya berdistribusi normal, kita lanjutkan ke uji homogenitas dan two-way ANOVA. Dengan analyze general linear model univariate, kita masukkan dependent variabelnya, ini sudah otomatis sama seperti tadi. Kita ke plot. Nah, di sini kita akan menilai atau menguji apakah sekolah ini ada pengaruhnya atau ada perbedaan dari masing-masing jenis sekolah terhadap hasil belajar akuntansi dasar siswa. Kita masukkan faktor sekolah ke horizontal axis. Kemudian kita juga akan menilai perbedaan apakah jenis kelamin menyebabkan adanya perbedaan hasil belajar siswa. Kita klik kelamin ke horizontal axis. Kemudian F. Nah, selain itu kita juga akan menilai interaksi antara kedua faktor ini. Jadi, kita klik sekolah ke horizontal axis, kemudian jenis kelamin ke separate line. F. Jadi hasilnya seperti ini ya, ada bintangnya. Ini menandakan hubungan jenis sekolah dengan jenis kelamin terhadap hasil belajar akuntansi dasar siswa. Kemudian continue, lalu kita pergi ke save. Kita uncheck standarizednya di uncentang, continue. Kemudian kita ke option. Kita akan cek atau memberi centang pada deskriptif statistik karena kita akan melihat hasil dari uji deskriptif statistiknya. Kemudian homogeneity test karena kita akan menguji homogenitas data. Kemudian continue, lalu oke. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita perbesar dulu ya. Nah, di sini ada tabel pertama between subject factor.
Ini hanya menunjukkan banyaknya data dan kategori-kategorinya, jenis sekolah, kategori 1 SMK negeri, kemudian kategori 2 SMK swasta seperti yang kita masukkan tadi di awal variabelnya. Kemudian ada tabel yang kedua, deskriptif statistik. Di sini kita melihat min atau rata-rata dan standar deviasi masing-masing kategori. Laki-laki minnya 78,57. Ini banyak datanya ya. Kemudian untuk melihat apakah data bersifat homogen, kita lihat pada tabel Levin Test Quality of Error Variance. Di sini kita lihat signifikansinya apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan bersifat homogen. Seperti penjelasan yang awal tadi ya. Kemudian, untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, ada pada tabel test of between subject effect. Kita lihat di sini bagian sekolah, kelamin, dan interaksi antara sekolah dan jenis kelamin. Oke, berarti ini untuk jenis sekolah signifikansinya 0,00 yang berarti kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan hipotesis A atau HA-nya diterima dan menolak H0. Kita lihat yang tadi di uji tulinya. Nah, ini rumusan masalahnya. Untuk menjawab nomor 1, seperti penjelasan tadi, apakah ada perbedaan hasil belajar akuntansi dasar siswa berdasarkan kategori sekolah? Berarti karena signifikansi dari hasil output SPSS-nya menunjukkan signifikansi kurang dari 0,05, maka jawaban dari nomor 1 ialah iya, ada perbedaan. Jadi ada perbedaan ya hasil belajar akuntansi dasar siswa berdasarkan kategori sekolah. Kemudian untuk menjawab yang poin 2, kita lihat signifikansi jenis kelamin. Ternyata signifikansi jenis kelaminnya lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada perbedaan hasil belajar akuntansi dasar siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Kemudian untuk menjawab nomor 3, apakah ada interaksi jenis sekolah dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar akuntansi dasar siswa? Di sini kita lihat sekolah dan jenis kelamin. Ini signifikansinya lebih besar juga ya dari 0,05 sehingga dapat dikatakan atau dapat disimpulkan tidak ada interaksi jenis sekolah dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar akuntansi. Atau singkatnya, jenis sekolah ini tidak memengaruhi dan jenis kelamin secara simultan tidak memengaruhi hasil belajar akuntansi dasar siswa, seperti itu. Sekian dari kami penjelasan singkat mengenai uji TUE ANOVA menggunakan SPSS. Khususnya di sini SPSS yang kami gunakan ialah SPSS 26. Semoga dari penjelasan yang telah kami jabarkan dari awal hingga akhir nanti dapat membantu kita semua dalam menyelesaikan tugas. Dan kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun dalam peragaan. Sekian dari kami. Terima kasih.